Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat hidayahnya dan kita dapat berkumpul atau dapat saling melihat di sini. Yang lalu yang kedua, salam berendah besar Muhammad SAW, dan yang saya hormati pada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Departemen Hari dan Kuda, dan yang saya hormati terhadap Gus Awal, Gus Amin, Zaran Faria, Gus Arsya, Gus Eva, yang saya hormati terhadap Bapak Pengurus, yang saya hormati juga terhadap guru-guru, yang saya banggakan terhadap teman-teman saya, yang saya cintai terhadap keluarga yang berada di rumah. Perkenalkan, nama saya Aurai Syafatara. Saya dari kelas 9 MTS Semarang Kuda. Hari ini saya mau mempresentasikan PTM saya berjudul Nasihat Orang Tua bab yang ke-15. Nah, jadi nasihat orang tua ini menjelaskan saat terdapat seseorang orang tua yang menjelaskan atau yang menasihati anaknya. Contoh seperti, wahai anakku, jangan tinggalkan ibadah terhadap Allah. Nah, jadi maksud orang tua ini kita harus selalu beribadah terhadap Allah dan selalu menyimpan wudhu. Nah, kenapa kita harus selalu menyimpan wudhu? Karena takutnya kalau misalnya dalam perjalanan terus misalnya kita nggak ada air, nah jadi kita udah punya simpanan wudhu. Nah, jadi kita tidak harus berwudhu lagi, walaupun sebaiknya kita untuk berwudhu hingga sholat yang akan datang. Nah, jadi kita harus menjaganya hingga sholat yang akan datang. Lalu kita harus sholat dengan mutmainnah, atau kita harus sholat dengan berdiam, tidak boleh bergerak-gerak, dan dengan tenang. Nah, jadi kita itu harus melakukan sholat itu dengan tenang, tidak boleh selalu bergoyang-goyang. Lalu carilah tempat yang suci dan harus. Nah, kita harus selalu mencari tempat yang suci, karena kita tuh harus beribadah dengan tempat yang suci dan tempat yang bersih. Nah, kita juga harus mencari tempat yang bersih, karena biasanya kalau tempat yang bersih itu pasti suci dan tempat yang suci itu udah pasti bersih. Lalu semuanya itu dan sunahnya kita itu sholat dengan menggunakan sajadah. Nah, kita disunahkan kalau misalnya pas sholat itu kita memakai sajadah, dan jangan lupa kita itu selalu menggunakan hukum-hukumnya yang sudah diberikan kepada kita dan melaksanakan sunah-sunahnya, dan kita harus bertobat padanya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.